Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang komputer akuntansi atau kita akan mempelajari tentang aplikasi Mayopnya. Nah, pertemuan sebelumnya itu kalian telah mencatat langkah-langkah dari awal membuat perusahaan baru sampai ke membuat daftar saldo atau mengisi daftar saldo persediaan customer maupun supplier. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke dokumen transaksi. Nah, kalian bisa melihat dokumen transaksi yang telah saya bagikan, yaitu UKK si PT Sejahtera. Kalian bisa buka itu sambil mendengarkan penjelasan langkah-langkah dari saya tentang dokumen transaksinya PT Sejahtera. Nah, dalam dokumen transaksi, dokumen pertama itu merupakan voucher kas kecil. Nah, kalau sebenarnya voucher kas kecil itu tentang dokumen yang pertama itu tentang pembelian perlengkapan toko. Berarti kita yang membeli perlengkapan toko. Berarti kita yang mengeluarkan kas, tetapi bukan tentang pengeluaran untuk membeli barang dagang, tapi ini untuk membeli perlengkapan, berarti di luar penjualan barang dagang atau pembelian barang dagang. Berarti kalau umpamanya pengeluaran selain tidak berhubungan dengan utang dagang itu kalian inputnya itu di banking, kemudian adalah spin money. Berarti untuk dokumen yang pertama tentang voucher kas kecil, berarti kalian langkahnya pertama adalah banking, kemudian klik spin money. Nah, dari sini akan keluar kotak dialog yang baru, yaitu di sini ada check with, text inclusive, ada date, ada amount, ada memo, kemudian ada bagan kotak di sini. Yang di sini adalah kotak information, kemudian di sini kotak nama akun apa yang harus dimasukkan. Nah, kemudian cekwe di sini yang berarti merupakan nomor bukti. Nomor bukti apa? Nomor bukti dokumen transaksi atau nomor bukti transaksinya. Nah, dokumen pertama nomor bukti transaksinya itu merupakan PKK 12-1. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita isi yaitu yang pertama itu cekwe yang perlu diisi nomor bukti transaksi. Kemudian yang kedua yaitu date itu merupakan tanggal transaksi. Nah, di situ dokumen yang pertama tanggal transaksinya adalah tanggal 2 Desember 2018. Kemudian kita enter. Nah, di sini yang tanggal di sini itu yang paling penting. Kenapa? Biasanya para siswa itu yang salahnya itu di tahunnya. Di sini akan otomatis tahunnya akan mengikuti tahun sekarang, yaitu 2020. Maka dari itu jangan sampai salah dalam menginput. Nanti karena rekodnya nanti akan tahun 2020 kayak seperti itu. Nah, nanti akan terjadi ketidakbalance di laporan keuangannya seperti itu. Nah, dari setelah tanggal kita isi, kemudian kita akan mengisi amount. Amount itu merupakan jumlah. Jumlah apa? Jumlah pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, di situ nominalnya berapa? Nah, nominalnya untuk pembelian perlengkapan itu nominalnya sejumlah 800.000. Kita tulis manual 800.000. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan langsung rupiahnya udah langsung otomatis menjadi rupiah. Jadi kita hanya perlu menuliskan 800.000 saja, nggak perlu pakai rupiah seperti itu. Nah, kemudian next yang perlu kita isikan lagi yaitu memo. Nah, memo ini berisikan tentang keterangan transaksi apa yang terjadi di dokumen 1. Kita tuh beli apa, kita itu ngeluarin apa. Nah, di dokumen 1 itu keterangannya berisikan pembelian perlengkapan toko. Berarti di memo ini kita tuliskan tentang pembelian perlengkapan toko. Seperti itu. Nah, kemudian setelah memo kita enter. Nah, kemudian setelah kita enter itu di bagian ACC itu yang aktif.
Nah, berarti di sini ini ACC ini digunakan untuk mencatat nomor akun yang akan kita isi. Baik, gini jurnalnya. Nah, yang kotak-kotak ini, yang kotak biru ke bawah ACC name amount job memo text ini merupakan isian untuk nama akun. Nama akun apa? Nama akun yang nanti akan akan otomatis ngejurnal. Berarti jurnal dari pembelian perlengkapan toko itu nama akunnya apa, kita tuliskan di ACC ini, di kotak ini. Nah, ACC ini sendiri itu nomor akunnya. Nah, kalau seumpamanya transaksinya tentang pembelian perlengkapan toko, berarti apa nama akun yang kalau seumpamanya kita ngejurnal, nama akun apa yang akan kita tulis. Nah, itu yang pertama adalah pembelian perlengkapan toko atau perlengkapan toko itu ada di debit karena perlengkapan tokonya kan bertambah. Nah, kemudian kreditnya apa? Kreditnya merupakan petty cash karena petty cash-nya itu berkurang. Nah, berkurang kenapa? Karena kita kan membeli perlengkapan toko, otomatis uangnya kan berkurang. Seperti itu. Berarti karena di sini sudah ada petty cash 1, berarti yang di sini kita nulisnya cuma 1 saja, yaitu 1 ini. Kita akan lihat apakah ini nih. Nah, kita akan ini kalian klik. Jadi gini, saya ulang, ini kalian klik. Kemudian kalian cari yang namanya perlengkapan toko. Perlengkapan toko apa bahasa Inggrisnya? Perlengkapan toko apa bahasa Inggrisnya? Di nomor berapa? Daftar nomornya berapa? Nah, kalian klik di log 4 ini kan 6. Nah, kalian ganti aja perlengkapan toko itu nomornya nomor berapa? Nomor 1 kan ya. Nah, tinggal dicari apa? Perlengkapan toko itu store supplies. Kita klik 2 kali. Nah, dia akan otomatis langsung name-nya itu langsung terisi, amount-nya begitu pula itu langsung terisi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah langsung kita record? Tidak. Nah, kita Ctrl R dulu, kalian pencet CTRL, kemudian R itu bersamaan. Nah, akan muncul review one jurnal sebelum di record. Jadi ini tuh kayak print preview kayak gitu. Kalau sebenarnya kita ngeprint. Nah, kalau ini tuh direview dulu bener nggak jurnalnya, itu dengan tombol Ctrl R atau CTRL plus R. Nah, nanti akan muncul yang di debit apa? Store supplies. Kemudian yang di kredit apa? Petty cash. Nah, itu kan yang tadi kita inginkan, jurnalnya kayak gitu kan. Nah, ini perbedaan dari yang manual sama yang komputer akuntansi. Jadi jadi kita hanya memasukkan nama akun, kemudian dia akan otomatis ngejurnal sendiri. Tapi kalau semuanya kita salah memasukkan, misalnya gini. Jadi kalau semuanya kita memasukkan di sini ada store supplies, kemudian yang kedua ada petty cash. Nah, otomatis di sini nanti akan ada double petty cash. Jadi petty cash di sini nanti akan ada dia di debit, dia akan ada di kredit, yang akan di kredit gitu. Nah, jadi yang di sini itu kalau semuanya amount-nya itu dia berpositif atau tidak ada negatifnya atau tidak ada kurungnya, dia otomatis akan ada di posisinya akan ada di debit. Seperti itu. Nah, kalau semuanya petty cash di sini dia udah otomatis di kredit seperti itu. Kalau misalnya di sini mau kas ya bisa aja tinggal diganti di sini kas. Berarti nanti kreditnya adalah kas bukan petty cash seperti itu. Nah, receipt transaction ini merupakan reviewan jurnal sebelum kita record. Karena nanti setelah kita record ini tuh ya setelah kita record berarti kita setelah memasukkan input data itu sudah berhasil kerekam, makanya kita klik record. Nah, sebelum di record ada baiknya kita cek dulu apakah debitnya udah terisi, apakah kreditnya udah terisi. Nah, kayak gitu. Ini menu CTRL-R atau receipt transaction itu tuh kayak buat pengendali kontrol untuk melihat apakah jurnal yang kita masukin tuh udah betul apa belum sebelum kita record. Karena nanti kalau seumpamanya udah kita record,
kok tiba-tiba ternyata jurnalnya salah atau tanggalnya salah, nanti akan ada, ya kita tidak ngapus lagi, ngapus jurnal ini. Nah, kita record dulu aja, nanti kita lihat apakah perubahannya. Nah, kita record ya, kita record atau kita simpan. Nah, hilang kan. Nah, seperti itu, setelah kita record memang langsung hilang. Nah, kemudian bagaimana kita melihat transactionnya. Ini kalian bisa klik jurnal, kemudian kalian cari. Nah, di sini ada 2 transaksi, yang pertama yang kedua. Nah, kok ada 2, berarti mungkin saya tadi nginputnya 2 kali, atau mungkin saya salah yang pertama, keklik record, padahal di sini nomor buktinya belum saya input, berarti itu kan salah. Nah, berarti salah satu ini tuh harus dihapus, seperti itu, padahal sudah di-record. Nah, ini pokoknya salah satu harus dihapus karena nanti tidak terjadi double entry atau tidak terjadi double transaction di laporan keuangannya. Jadi nanti tidak rancu, seperti itu. Nah, berarti salah satunya harus dihapus. Nah, cara menghapusnya adalah klik sini, klik ini. Nah, kemudian kalian klik kanan, kemudian delete check way transaksi. Nah, kita cek lagi, ini kan langsung hilang, kita cek lagi. Nah, hilang kan, cuma ada 1, seperti itu. Nah, kalau semuanya tiba-tiba di dokumen pertama ternyata kalian salah tanggalnya, waduh Bu, saya tuh salah tanggalnya, gimana mau gantinya? Nah, menggantinya kalian bisa klik yang sini, kemudian tanggalnya kalian bisa langsung diganti, kemudian klik OK, seperti itu. Itu cara memasukkan voucher transaksi voucher kas kecil. Itu langkahnya seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.